nih. Nah, Oke. Oke. Jadi yang mana dulu nih dimulai? Kalau tadi sih emang menyarankan tuh kan memang khusus di bab 4 karena kan dosen tuh kan kalau di Samhas itu tuh semua tuh fokus di bab 4. Bab 4 target revisinya pasti di bagian pembahasan, disuruh nambah abstrak, disuruh nambah kata pengantar dan lain-lain. Itu di bab 4 AG. Jadi ya fokusnya di bab 4, tapi di bab 4 tuh yang ditanyain tuh pertanyaan tuh bukan di bagian pembahasan sih Kak, tapi di bagian tabel. Misalnya kan apakah hasilnya signifikan, mana letak signifikan di tabel tuh gitu kan. Nah gitu, itu ditanya kaget sama penguji dan tahapan-tahapan dari penelitian itu bagaimana gitu. Nah Berarti nanti ditanya tuh ini dek, yang pas kita kan kita udah ada lembar observasi sama kakak kan hasil belajar, berarti nanti yang ditanya itu juga ya, yang dari awal kita penelitian. iya Kak, kayak kakak tuh ngambil datanya tuh kayak mana kalau dengan lembar observasi gitu kan. Pas pretest dan post-test tuh kayak mana. Tapi kalau dengan BEMON nggak bisa disebut pretest dan post-test. Sebelum Karena dan kita sesudah. menggunakan lembar observasi, jadi dirubah namanya sebelum tindakan dan sesudah tindakan. Nah kalau barang perlu, kakak catat. Kakak kan barangkali lupa kan. Jadi apapun yang Feby sampaikan, dicatat deh. Karena itu kaget bakalan ditanya sama dosen lagi. Weh, Itulah, terkejut. Kak. Oh, ini Indra, kok banyak kali kata dia. Kak banyak ini pasiennya. Nah, ini Bang Isra kemarin kalau sudah kan Bang kita Google Meet paling kaget cuma ini ngulas-ngulas yang kemarin baik gitu kan Ya. baru makin net. Ya, gas lah gas. Oh, berarti yang harus kami pelajari itu dek sama Kak Norma, berarti nanti akan ditanya kayak awal penelitian kan dek, awal penelitian itu harus Iya, tahapan penelitian. Pokoknya tahapan dari sebelum penelitian kayak kakak uji instrumen data dulu kan kakak pakai hasil belajar pasti kita instrumen dulu setelah valid baru kita masuk ke penelitian. Nah pasti kan di penelitian pertemuan pertama kan kita tanpa treatment kan, berarti treatment kan sebelum tindakan. Nah itu tuh kayak mana tahapannya kayak pas tes atau sesudah tindakan tahapannya kayak gimana pula gitu. Itu yang ditanya dosen lagi. Ini siapa dulu nih Kak Epa ya? Iya dek. Oh berarti dek itu berarti dah pembahasan bab 4 bab ini ya, bab 4 itu ya. Oh. Kak Norma juga udah ini, udah bab 5 ya? Selesai. Belum, kakak baru penelitian sama kayak Eva. Eva udah selesai nggak sih perasaan? Mana ada kakak ini, sama kayak Kak Norma, baru selesai penelitian. Baru selesai, kalau baru nak mulai udah bisa nih orang lagi libur ya. Betul. Indra di UNP juga. Iya. Angkat reguler ya sama 2023 reguler Januari, cuti 2 kali. Sama dengan si siapa ya? Ibnu. Itu. Oh Ibnu. Satu Oh lagi Ibnu. Ya ini kan cuti 2 kali nih, jadi masuk serempak si Febriza jadinya. Asli dari Febriza mana? kan 2023 Juli dak Febriza kan? Indra asli dari mana? Ini kampung sama Kak Epa nih, Jambi. Tidak Kak Epa di mana Jambi Kak? Enggak, kakak bukan di Jambi, kak di Batam loh dek. Hah? Di Bangko ya? Di Batam. Oh Batam. Oh, kira Jambi. Iya. Kami di Jambi Kak Norma. Kak Norma dari mana? Dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Oh Riau. Kenal sama Bang Ibnu berarti ya? Enggak kenal. Enggak kenal ya? Ibnu itu yang kita minta tesisnya kak, Ibnu. Oh yang iya, kita tapi orangnya nggak kenal. Kami pengen minta aja tesis orang deh. Kami minta jadiin contoh. Pembimbing Indra siapa pembimbingnya? Bu Al, Kaprodi kita kan? Kaprodi. Sama kita Bu Al juga. Itu dah.
Digercep-gercep enggak? Iya, disuruh cepat-cepat. Ini kemarin udah ngirim diselesaikan si Febriza buat. Langsung ini revisi ini, langsung udah tuh seminar lagi atau seminar. Nah, siap lah. Nanti undang kami ya. boleh nampak lah. Gagoknya nanti. Oh iya, mantap lah. Hmm, Guru di mana ada jadi guru, Indra? guru di SMA Kak. Heeh. Kakak angkatan berapa? Kak Epa berapa nih? Sama sama Kak Norma. 2025. Hah? 2025? Iya, RPL. Oh, RPL. Jadi cuma 2 semester. Iya. Wih, enaknya nih. Perdana kami RPL. Iya, aduh. Kalau gitu kalau tahu ada RPL kemarin ya pas RPL bayar aturan. Aduh, Kemarin Liti kelas berapa, Indra? kelas 10. Sama lah. Sama lah kita. Pakai berapa variabel? Hah? Variabelnya 4. X1, Y3. Apa aja tuh? Yang C4 lah, cuman yang keempatnya diambil KIPA tuh. Kolaborasi. Oh, Apa berkritis, kreatif, komunikatif. Wih, banyaknya. Pakai lembar observasi aja kan? Dengan pretest, post-test. Ya, pretest, post-test, observasi yang kritis. Nah, kalau pretest, post-test itu kreatif sama komunikatif. Komunikatif angket sih, angket. Oh, berarti Bu Monik ya validasinya? Ya, Bu Monik. Itu cepat juga tuh Bu Monik gercep ya. Iya, kemarin minta validasi sama Ibu Monik, ada dikirimnya. Ini contohnya punya Indra katanya. Lebih kritis kan? Kreatif kan? Kritis, kreatif, sama komunikatif. Nah, adalah sama lah tuh. Nah, ada lah Kak. Aduh, bisa lah bismillah lah kata Febriza, walaupun kita gagok-gagok lulus tuh lah katanya. Yang penting selesai aja lah. Yang penting selesai aja, Feb. Aduh. Nama gelar baik ini sebenarnya. Nak jadi dosen tuh enggak kan? Aduh. Enggak bisa jadi capsa Kak ya. Mantap. Masih muda lagi Indra nih. Bismillah lah Kak, aduh. Febri. Dek. Febriza. Mana itu Febi? Febi. Nanti bolehlah kita tanya-tanya sama Indra juga kan Kak. Kan Indra udah siap tuh bab 3, bab 4, bab 5 ya. Iya, udah siap. Bolehlah kita minta ilmunya kan Kak. Pakai SPSS kan Indra? Iya, pakai SPSS. Mudah-mudahan lah paham gitu ya. Yang penting berdistribusi normal ya. Normal semua, sangat efektif. Apa judulnya Indra? Secara lengkapnya apa? Pengaruh PPL berbasis efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif siswa kelas 10. PBL ya, PBL. Iya. Kemarin tuh harusnya ya Y-nya 2 variabel lah cuma. Salah Ibu penjelasin. Banyak ya 3 variabel ya. Pak Asrul nyuruh 4. Ambil belah 4-4-nya nih C4. Ya ampun. Pas seminar tuh. Enggak tuh kan menolak lah kan. Berapa pertemuan Indra kemarin? 6 sih. 6 pertemuan dengan Tapi kalau untuk minggunya 4 minggu. Kita padik-padik kita lah kan. Iya, betul. Cuman foto nih kurang, besok ada rencana foto hari Selasa sore. Kami dokumentasi penuh dah. Foto kurang. Iya. Kakak kreativitas sama keaktifan belajar. Oh, kreativitas sama keaktifan belajar. Bagus tuh Kak. Kreativitas sama keaktifan ya. Keaktifan belajar. Model PJBL berbantuan poster digital. Oke. Oh, mantap lah tuh poster digital. Poster digital, tapi harus dibandingkan dengan kelas kontrolnya poster manual. Oh, manual yang biasa berarti ya. Ya itulah. Enggak pakai metode apa-apa kan?
tetap PJBL tapi berbantuan poster manual. Iya. Nah, yang Bukan di, SP-nya dia PJBL pakai poster digital. oh, yang digital sama manual ya. Manual, tapi hasilnya sama-sama bagus loh. Kan yang ditinggal gambarnya kan. Iya. Kreativitasnya. Iya. Kreativitasnya. Berapa teori Indra pakai? Teori 3 kalau salah bisa buatin. 3. Nggak diuji teorinya. Iya, nguji teori kita kan. Iya. Nanti kalau Besok Indra tengok sidang undang kami lah Dek, biar kami belajar juga. Iya, Indra. Aduh, seminar hasil dulu Kak, belum sidang. Oh, seminar apa? Seminar hasil berarti ya? Iya, seminar hasil dulu, sidangnya belum. Udah TOEFL Indra. TOEFL udah duluan kemarin, ada ke Padang dulu. Oh, di Padang ya? Bulan berapa tuh Indra? Bulan tahun kemarin sih, bulan-bulan 8 lah. Berapa kali ujiannya berapa kali? Satu kali langsung lulus? Satu kali langsung lulus lah, 446 nilainya. Ih, mantap. Skornya berapa minimal? Minimal 440 tak salah. 420 sorry. 420. 420. Oke. Iya. Ih, mantap lah. Kita kayak mana Eva? Ke Padang kita? Nggak mungkin kan? Pas mau sidang tuh aja lah, pas mau seminar. Ya harusnya Kakak ini dulu lah sih ngurus dulu tuh aturannya tuh TOEFL dulu kan sebelum sidang kan. Iya. Publish jurnal udah Indra? Jurnal udah dengan kawan. Berapa? Pokoknya kemarin kan kalau salah naik jadi 18 untuk untuk editannya kan. Nah, terus kalau yang jurnalnya tuh publisnya paling murah, paling mahal 2.300.000 kalau. Murah di mana tuh? Kawan, mau linknya? Mau. Nanti lah minta lah nomor kami ke Febriza tuh. Iya, ini ada abang kelas Kak, alumni kita. Kakak tingkat waktu kuliah 1 kemarin lah yang tuh kan yang nyari linknya kan. Iya Kak harus upload tuh kalau nggak bisa sidang kita nanti. Iya. Udah mulai Bang? Ya gas. Mulai Pak? Ya Dek, mulai Dek. Oke, mulai ya. Ini subscribe jadi nampak gak Kak? Kalau di Kakak enggak sih, tapi nggak apa-apa lah Dek, kan kami kan Nampak Kak? enggak, di sini enggak ada. Belum ya? Kok gini ya? Atau ada kirim file ke Kakak biar Kakak buka. File punya Kakak tuh lah. Oh ini bentar. Ini. Nampak. Tapi mulai dulu. Kalau sebelum pelaksanaan penelitian itu tuh kita pasti melaksanakan uji instrumen. Kakak kan pakai hasil belajar. Kalau hasil belajar kan kita perlu menguji instrumen tuh dengan ngasih soal tuh ke kelas yang di luar sampel untuk nengok soal tuh valid apa tidak gitu kan. Kecuali kita menggunakan lembar observasi. Kalau lembar observasi itu cuma butuh validator dari dosen ahli. Kalau misalnya Bang Indra kan kemarin tuh dengan Kak Monika, Bu Monika kan, salah kalau dengan kakak tuh siapa? Atau misalnya kita boleh ngambil lembar observasi dari peneliti terdahulu asalkan sudah divalidasi oleh validator. Nah, itu untuk lembar observasi. Tapi konteks di sini itu kan uji validitas hasil belajar. Kalau hasil belajar kan di luar sampel yang kita pakai tadi. Jadi kita sebarkan ke kelas tersebut. Kita tengok uji validitas itu dalam kategori valid atau tidak gitu kan. Nah, dibilang kategori valid atau tidak, sebenarnya validitas tuh ada 2 opsi. Apabila tidak valid, itu tuh 2 opsinya. Kalau tidak valid, soal tuh bisa dibuang
atau dirubah. Kalau dibuang berarti kita tidak perlu memakai soal yang tidak valid. Tapi kalau misalnya kita merubah soal tersebut yang tidak valid, berarti kita harus nyebar ulang soal itu sebagai diuji lagi gitu kan. Tapi pada umumnya orang-orang tuh peneliti-peneliti itu jarang pakai yang direvisi, tapi paling banyak tuh yang kayak dibuang mana tidak valid. Nah, tapi kalau di konteks kakak di sini kan valid. Valid. Nah, uji validitas nih untuk kategori valid itu ada dua kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama bisa dilihat dari R hitung dan R tabel. Yang keduanya bisa dilihat dari nilai signifikan. Nah, untuk di sini kan kita pakai R hitung dan R tabel. R tabel di sini kan 0,388. Sedangkan R hitung pokoknya di atas 0,388. Nah, apabila berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka kategori soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 25 itu valid semua. Kayak gitu, Kak. Berarti uji instrumen tuh untuk yang syarat pertama uji validitas itu valid. Tapi kita lihat dulu dari reliabilitas. Nah, reliabilitas tuh uji kelayakan soal. Uji kelayakan soal itu di sini kita pakai yang di atas 0,70 Cronbach alfanya. Kan di uji reliabilitas tuh di tabel kan ada tuh kategori kelayakan soal tuh kan minimumnya itu 0,70 yang dipakai. Nah, di sini Cronbach alpha yang didapat pada soal kakak itu 0,958. Berarti kan di atas 0,70 kan, Kak? Nah, berarti nilai Cronbach alpha 0,958 itu dalam kategori reliable. Nah, kalau misalnya kita tengok di tabel reliabilitas 0,9 itu masuk dalam kategori kelayakan yang sangat baik. Berarti soal kakak baik. Nah, untuk uji instrumen, validitas dan reliabilitas berarti semuanya itu memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian. Berarti tanpa ada yang dirubah dari soal, tanpa ada yang direvisi, dibuang, dan lain-lain gitu, Kak. Nah, itu untuk uji reliabilitas. Nah, kalau di dalam hasil belajar, kalau misalnya kayak berpikir kritis penyumbang indera itu cuma dua yang ditengok. Yang pertama validitas dan reliabilitas. Tapi kalau hasil belajar itu ada 4. Yang pertama validitas, reliabilitas, yang ketiga ada daya pembeda soal, dan yang keempat tuh ada tingkat kesukaran soal. Nah, untuk daya pembeda soal di sini tuh kita untuk mengetahui kemampuan setiap butir soal untuk membedakan siswa yang kayak kemampuan tinggi dengan rendah gitu kan. Misalnya di soal pertama kategorinya sangat baik, berarti kan banyak siswa yang bisa menjawab soal gitu. Nah, tetapi untuk nengok dalam kategori baik itu tuh dilihat dari corrected item atau total correlation. Itu tuh maksudnya itu rata-rata dari daya pembeda soal. Itu tuh rata-rata diambil dari tabulasi data. Nah, 0,82 itu kan di dalam kategori baik. 0,78 di dalam kategori sangat baik, sedangkan 0,61 dalam kategori baik. Nah, itu menunjukkan kemampuan siswa di dalam menjawab soal. Berarti soal nomor 8 baik, berarti itu kayak soal ini tuh agak sulit gitu. Nah, makanya dalam kategori baik. Sedangkan yang nomor 1 sangat baik, berarti kan banyak siswa yang bisa menjawab, berarti mudah soal tuh kan. Makanya jawaban itu sangat baik gitu, karena bisa menjawab. Dari situ kita bisa tahu kemampuan siswa. Terus untuk tingkat kesukaran soal, nah kalau kita bikin soal ujian tuh kan pasti ada level kognitifnya kan, Kak, kayak C1, C2, C3 gitu kan. Nah, C1, C2 misalnya kan memahami, C3 menganalisis gitu kan. C3 penerapan, C4 menganalisis gitu. Nah, itu kan ada kategori sedang, mudah, tinggi gitu kan. Nah, gitu juga dalam tingkat kesukaran soal. Di sini tuh juga diambil nilai rata-rata 0,6154. Ini kan tabel dari SPSS. Nah, berarti dalam tingkat kesukaran soal nomor 1 itu sedang.
Yang nomor 2 tuh sedang juga. Nah, yang nomor 10 mudah. Mudah tuh ibarat kata tuh kayak C1, C2, sedang tuh C3, C4 gitu nah Kak. Pokoknya level kesulitan soal gitu. Untuk tingkat kesukaran soal. Terus, nah, di sini kan sudah memenuhi galo nih uji instrumen. Uji instrumen rata-rata soal dalam kategori ya bisa dibilang sedang, bukan kategori yang mudah ya kan, sebab kan SMK. Kalau SMP tidak apa-apa lah kita pakai kategori soal yang mudah gitu kan, tapi kalau misalnya dalam sedang, soalnya berarti bisa dibilang persyaratan soal-soal yang sudah dibikin itu valid dan bisa dipakai di penelitian. Itu yang pertama Kak, uji instrumen. Uji instrumen. Nah, yang kedua ada yang dinamain uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik atau dikatakan tuh uji prasyarat. Nah, uji prasyarat tuh bisa dibilang kayak kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu agar kita bisa masuk ke uji hipotesis. Karena uji prasyarat ini menentukan arah ujian kita pakai pas di hipotesis. Ngapa Febi bilang kayak gitu? Apabila syarat tidak terpenuhi, kita tuh tidak bisa menggunakan uji parametrik. Uji parametrik untuk mengukur hipotesis kan ada uji T kan, uji Piret, uji independen, uji engine. Itu kan masuk dalam kategori uji parametrik kan Kak? Iya. Tapi kalau misalnya prasyarat tidak terpenuhi, berarti kita memakai uji non parametrik. Non parametrik tadi yaitu kita pakai uji Mann-Whitney. Nah, lain hal di sini untuk uji asumsi klasik di dalam variabel kompetensi kolaborasi prioritas post-testnya itu dalam kategori signifikan atau dalam kategori berdistribusi normal. Nah, untuk melihat dalam kategori berdistribusi normal itu dilihat di dalam tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, ngapa kita tidak pakai Shapiro-Wilk? Ngapa kita pakai Kolmogorov kan? Kalau pakai Kolmogorov apabila sampel lebih dari 50. Sedangkan Shapiro-Wilk sampel kecil dari 50. Berarti kita tidak bisa pakai Shapiro-Wilk, tapi kita pakai Kolmogorov karena sampel kita lebih dari 50 kan, tidak dari close eksperimen dan close control. Kayak gitu. Nah, untuk melihat perdistribusian data itu normal apa tidak, ada kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama, apabila nilai sigma lebih besar dari 0,05 untuk normalitas, maka data tersebut berdistribusi normal. Atau bisa dibilang tuh persebaran data tuh normal. Tidak ada data yang ekstrim tinggi, ekstrim rendah, tapi persebaran data tuh merata gitu Kak. Itu dinamakan distribusi uji normalitas atau distribusi data gitu. Berarti data yang kita pakai itu normal penilaiannya, kayak tidak ada yang 90, tidak ada yang 100, tidak ada yang 100 dan tidak ada pula yang 20. Minimal tuh rata-rata paling 90, 92, paling rendah itu paling 88 gitu. Gitu, itu dinamakan uji normalitas. Nah, untuk nengok dia normal apa tidak, ditengok di dalam tabel bagian sig. Yang di bagian Kolmogorov, yang signya yang ini. Nah, 0,11, 0,124. Nah, itu kan lebih besar dari 0,05 kan? Berarti data tersebut berdistribusi normal untuk variabel kompetensi kolaborasi. Nah, kalau misalnya hasil belajar gitu juga kita tengok di bagian nilai sig di sini. Nah, di sini kan lebih besar dari 0,05 ya, Kak. 0,110, 0,200 gitu kan. Nah, berarti data tersebut berdistribusi normal. Nah, untuk syarat pertama berarti terpenuhi, ya kan? Berarti data pertama normal. Nah, kita tengok pula di bagian homogenitas. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, misalnya data normal tapi homogenitasnya tidak homogen, berarti kita tidak bisa pakai uji parametrik. Nah, untuk
syaratnya terpenuhi, yaitu yang pertama data harus normal, terus yang kedua data harus homogen. Nah, di sini kita tengok untuk homogen itu tuh kriteria pengambilan keputusan apabila nilai SIK lebih dari 0,05, maka data tersebut homogen. Nah, untuk menengok kita ngambil data homogen dari mana, kita tengok bagian based on mean. Nah, kita tengok di bagian SIK. Kan 0,426. 0,426 ini lebih besar dari 0,05. Berarti data tersebut homogen untuk kompetensi kolaborasi. Kayak gitu juga dengan hasil belajar. Kan di atas 0,945 kan, di atas 0,05. Berarti data tersebut homogen gitu, Kak. Berarti seluruh uji prasyarat atau uji asumsi klasik terpenuhi. Apabila terpenuhi, kita bisa lanjut menggunakan uji uji parametrik. Gitu, Kak. Terdengar ada Kak suara Pebi? Dengar dek, kakak dengar. Nah, kayak gitu. Nah, sampai sini ada enggak yang nak kakak tanya? Bentar. Dek, karena kan ini kan permulaan kan. Jadi kakak udah buka juga di bab 3, Kakak udah paham apa yang udah jelaskan. Tinggal kakak ulang-ulang lagi. Iya, ya. Lanjut, Kak. Putus-putus suara kakak. Lanjut, Dek. Oh, berarti lanjut nih. Oke. Nah, habis itu kita lanjut di uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis itu kita memakai uji Poirot, uji independen, uji engine untuk menjawab untuk menjawab hipotesis 1 dan 2. Sedangkan hipotesis 3 kan secara simultan kan, Kak. Kalau secara simultan ya kita pakai uji MANOVA gitu. Tapi di sini kita lanjut ke uji Poirot. Nah, perbedaan uji independen, Poirot dan engine. Kalau Poirot itu tuh kita melihat perbedaan kemampuan model tersebut sebelum dan sesudah gitu. Nah, sebelum dan sesudah diberikan sebuah perlakuan. Nah, apakah signifikan atau tidak gitu kan. Nah, untuk nilai kita tengok di bagian data post test eksperimen dan pretest eksperimen. Nah, di sini tuh kita lihat data sebelum dan sesudah eksperimen ini tuh di atas nilai SIK total, kita lihat di bagian SIK total itu 0,00 gitu kan. Nah, kita tengok pula di bagian post test control dan pretest control. Di sini tuh SIK totalnya tuh 0,00 gitu kan. Berarti sebelum dan sesudah ada perbedaan bagian kelas eksperimen dan kelas kontrol gitu. Nah, kalau di uji Poirot itu tuh kita mengolah data tuh khusus eksperimen. Kalau untuk kontrol di bagian kontrol gitu terpisah gitu, Kak, datanya. Jadi yang tabel pertama post test eksperimen dan pretest eksperimen ini artinya data sebelum kelas eksperimen dan sesudah di kelas eksperimen. Nah, di bagian bawahnya itu di bagian kontrol. Sebelum kontrol dan sesudah kontrol ada nggak perbedaannya gitu. Nah, ya pasti ada gitu kan perbedaannya, walaupun yang di kelas kontrol tuh memakai konvensional gitu. Nah, pasti ada perbedaannya setelah dan sesudah kita belajar ngajar siswanya gitu. Nah, tapi ini tuh cuman untuk bagian basic atau kita nengok bagian secara umumnya datanya gitu kan. Ada perbedaannya gitu. Nah, tapi untuk uji hipotesis yang kita pakai atau untuk menjawab hipotesis itu kita memakai uji independen. Nah, uji independen ini kita mengetahui pengaruh ada nggak pengaruhnya gitu kan sesudah diterapkan model PJBL berbasis Canva tadi gitu. Nah, itu tuh independen. Nah, data yang dipakai itu bukan dari data pretest lagi, tapi yang dipakai hasil akhir dari post test eksperimen dan post test kontrol yang dipakai gitu, Kak. Jadi di situ nanti data yang diolah dari SPSS kita lihat ada nggak pengaruhnya gitu. Nah, di sini untuk melihat pengaruh tuh ada dua, dilihat dari uji T dan dilihat dari nilai SIK total. Apabila
kalau kita mengacu di kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka data tersebut signifikan atau ada pengaruhnya gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sigtutal, apabila nilai sigtutalnya lebih kecil dari 0,05 berarti ada pengaruh dalam artian HA ditolak, H0 ditolak, HA diterima. Berarti terjawab sudah hipotesis kita. Yang hipotesis 1 bagian kompetensi kolaborasi. Itu nah Kak. Nah ini nilai T. Nah ini yang dinamakan dari T hitung 24,428. Sedangkan yang sigtutal yaitu ini 0,000. Kalau T hitung, ini kan T hitung. Nah kalau T tabel itu tuh nggak ada di rumusan SPSS, tapi ada tabel tertentu yang bisa kita cari di Google, tabelnya. Nah, DF itu kan 50. Nah, kita pakai uji dua arah. Uji dua arah itu kan di bagian taraf signifikan 5%, yaitu 0,05 kan. Berarti di bagian tabel 0,05 atas sama samping di DF 50, kita dapat tabelnya itu 2,009. Nah, itu kan lebih kecil kan ke tabelnya 2,009 lebih kecil dari 24,428 dari T hitung gitu kan. Berarti dalam kategori atau bisa disimpulkan adanya pengaruh gitu. Nah, mode pembelajaran tuh berpengaruh signifikan terhadap kompetensi kolaborasi dan hasil belajar. Nah, tapi kalau untuk menguji hipotesis kan nggak sekedar uji independen aja gitu kan. Takutnya kan dosen ragu kan, oh saya sekedar independen gitu kan. Nah, kita bisa membuktikan lagi dengan diperkuat dari uji engine. Uji engine ini. Nah, uji engine ini untuk melihat tingkat efektivitas dari model yang kita pakai. Kan kita pakai PJBL berbasis Canva kan. Nah, kita tengok efektivitas itu tuh di dalam rata-rata itu berapa gitu kan. Nah, kita tengok di bagian engine persen, eksperimen di bagian rata-rata. Nah, ini kan dalam kategori 81% untuk kelas eksperimen. Nah, kalau 81%, kalau kita mengacu di dalam kategori 81% tuh dimasuki dalam kategori tinggi. Berarti model PJBL berbasis Canva itu tuh tingkatan efektivitas modal tersebut kategori tinggi, Kak. Jadi kita bisa merekomend ke dosen dan peneliti-peneliti lain kalau misalnya modal tersebut memang cocok gitu nah untuk meningkatkan kompetensi kolaborasi dan hasil belajar. Kayak gitu. Itu untuk kelas eksperimen. Tapi kalau kelas kontrol di sini kita tengok kan 23%. 23, 93 ini kan 23% nih. Kalau misalnya kita mengacu di dalam tabel engine, 23% itu dalam kategori tidak efektif. Berarti kan dalam bisa dibilang model konvensional tidak efektif untuk meningkatkan kompetensi hasil belajar gitu. Kayak gitu. Ini untuk kompetensi kolaborasi. Nah, kita tengok pula di bagian hasil belajar tuh kayak gitu juga, Kak. Caranya ada Pirate, ada independen, ada engine. Nah, engine di sini di bagian hasil belajar kan 67%. 67% itu berarti dalam kategori sedang. Atau bisa dibilang dalam kategori cukup efektif. Berarti kita simpulkan kalau model PJBL lebih tinggi meningkatkan kompetensi kolaborasi dibandingkan hasil belajar. Tapi untuk hasil belajar dalam kategori cukup efektif gitu. Berarti sama-sama menandakan ada pengaruh untuk meningkatkan kompetensi kolaborasi dan hasil belajar. Nah, itu untuk variabel hasil belajar dan kompetensi. Ini kan dinamakan uji T parsial. Kalau parsial itu kan pengujiannya itu secara terpisah. X terhadap Y1, X terhadap Y2. Tapi kalau misalnya kita menggunakan MANOVA di sini tuh kita menguji secara simultan. Secara simultan itu artinya secara bersamaan. Berarti X terhadap Y1 dan Y2. Ada nggak pengaruh secara bersamaan? Karena tadi kan cuma secara terpisah gitu kan.
dan di situ secara bersamaan. Nah, untuk uji MANOVA di sini kita pakai bagian yang Wilks Lambda untuk melihat uji MANOVA. Pedoman untuk menjawab hipotesis itu pakai uji Wilks Lambda. Sebenarnya boleh deh pakai Pilloy trace, Wilks Lambda, Hotelling trace, dan Rosler's root. Boleh dipakai galonnya, tapi rata-rata yang ditengok tuh di bagian Wilks Lambda. Nah, untuk cara baca tabel ini, kita tengok di bagian signifikan, nilai sig. Nilai sig, ini kan ada kelompok, kita tengok di bagian Wilks Lambda, di bagian nilai sig, yaitu 0,000. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai sig kecil dari 0,05, maka data tersebut signifikan. Nah, secara langsung mengatakan, di dalam tabel ini mengatakan bahwa ada pengaruh secara simultan gitu Kak. Berarti ada pengaruhnya parabel X terhadap Y1 dan Y2. Terbukti gitu kan. Terbukti ada pengaruhnya. Berarti kayak H0 ditolak, HA diterima. Kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian test of between subject effects. Karena tadi kita menggunakan independen, Piret gitu kan. Sebenarnya dari MANOVA itu bisa juga menguji secara terpisah gitu kan. Ibarat kata itu 2 kali pengujian kita membuktikan gitu. Nah, dari MANOVA bisa, dari UJT juga bisa. Nah, dari MANOVA terbukti juga kalau memang itu tuh secara parsial tuh juga berpengaruh. Cara baca tabelnya kita langsung ke bagian kelompok. Tengok di bagian kelompok ini kompetensi kolaborasi dan hasil belajar. Nah, kita tengok di bagian nilai sig. Nilai sig di sini itu 0,00. Nah, apabila kecil dari 0,05 berarti kan data tersebut signifikan gitu kan secara parsial. Secara parsial. Nah, ada yang setelah itu baru kita melaksanakan uji efek size. Itu tuh kita untuk melihat seberapa besar pengaruh model tersebut terhadap Y1 dan Y2 gitu kan. Nah, ini dinamakan kriteria kriteria R-square atau efek size. Ini tuh dinamakan tabel de Cohen. Tabel de Cohen. Nah, di sini kita bisa lihat tingkat efeknya, parsial rank dari parsial eta squared-nya itu atau R2 gitu kan. Ini. Nah, untuk nengok bagian parsial eta squared itu tuh dilihat dari ini. Bentar, Kak. Di bagian kelompok. Nah, ini. 923 dan 264. Ini kan parsial eta squared kan. Nah, di bagian kelompok, bagian kompetensi kolaborasi, efek size-nya itu 0,923. Terus yang kedua, efek size-nya itu 264. Nah, kita tengok di tabel sini, apabila nilai tersebut, ini kan ada rank besar kan 0,14. Berarti itu kan lebih besar dari 0,14. Bisa jadi kan 0,24, 0,34, 0,44 itu dalam kategori besar. Nah, bukan kebetulan, emang data di sini menunjukkan 0,9 dan 0,2 itu masuk di dalam kategori besar, ya kan? Di atas 0,14. Nah, berarti efek size atau pengaruh dari modal tersebut dalam kategori besar. Berarti pengaruh tersebut kuat atau besar di dalam meningkatkan parabel Y1 dan Y2, kompetensi kolaborasi dan hasil belajar. Kayak gitu, Kak. Nah, kayak gitu kalau misalnya kita menjelaskan ke dosen. Nah, kalau dosen tuh lebih fokus di bagian tabel-tabel ini pasti bakalan ditanya maksud dari sig itu apa, T itu apa gitu kan. Nah, kita mengacu untuk uji hipotesis itu dilihat dari nilai sig dan nilai T. Kayak gitu, Kak. Dah, sampai situ. Ada enggak yang nak Kakak tanya? Kalau untuk pertanyaan, enggak lah. Tapi nanti kalau Kakak minta dulu filenya, Kakak coba baca gitu. Sebelum Kakak kasih ke Bu Mon kan.
Ya. Kakak pahami dulu, gitu, pahami betul-betul dulu. Tapi kalau bimbingan jarang Bu Mon tuh nanya, ini maksud tabelnya apa, ini apa. Ibu Mon tuh lebih menyerahkan ke penguji galau Kak. Jadi Ibu tuh asal tahu keempat tuh signifikan, sudah gitu kan. Sudah, berarti selebihnya tuh biar penguji yang ngurus gitu Kak, yang memperbaiki gitu. Nah, itu prinsip Bu Mon. Bu Al juga gitu Kak. Bu Al juga gitu, tergantung penguji kayak mana. Karena skripsi tesis kita itu bukan tergantung pembimbing, tapi tergantung saran dari penguji. Pengujinya mau yang kayak mana gitu nah Kak. Nah kalau Bu Mon kalau bimbingan itulah yang ditanya tuh kayak apa hasilnya signifikan apa tidak signifikan gitu kan. Kalau di pembahasan tuh paling yang ditengok tuh grand teori siapa yang dipakai gitu kan, sudah pas gak grand teorinya kayak itu direvisi sama Bu Mon kalau salah gitu. Gitu. Oke, Dek. Oke, nanti kakak pahamilah itu ya. Oke, Kak. Siap. Saya mau nanya Feby. Kak Norma tanya Kak. Tanya lah Kak. Feby, kakak ini kan tidak hasil belajar. Judulnya itu model PJBL berbantuan poster digital terhadap kreativitas dan keaktifan belajar. Iya Kak. Jadi nanti yang paling penting validasi lembar observasinya dulu kan? Tahu Kak, betul. Jadi setelah di validasi oleh validator itu kita langsung penelitian tuh. Jadi hasil nanti dari lembar observasi itu kita hitung per pertemuan atau bagaimana? Tidak Kak, kalau misalnya per pertemuan berarti kan itu jatuhnya PTK. Nah kita itu dari pertemuan 1B, pertemuan 1 dan pertemuan akhir. Nah pertemuan 1 tuh artinya kan sebelum diberikan tindakan PJBL kita masih pakai konvensional gitu kan Kak untuk ngambil data awal. Nah di pertemuan terakhir baru treatment plus kita ngasih post test atau kita ngambil data setelah dilakukan treatment kayak gitu Kak. Jadi tidak perlu per pertemuan. Berarti pertemuan awal sama akhir ya? Iya Kak. Terus biasanya kalau kita proses itu jumlah siswanya 20 ke 25. Apa Kak putus-putus? Kalau jumlah siswa untuk tes. Kalau pretest kan kita pakai lembar observasi kan Kak. Kakak kan apa tadi? Model PJBL. Iya, kreativitas kan, kreativitas kan. Kalau itu tuh nggak perlu pakai soal lagi Kak, kecuali hasil belajar ya pakai soal. Tapi kalau misalnya kreativitas dan keaktifan itu tuh dilihat dari lembar observasi pada saat mereka kerja kelompok. Aktif nggak mereka kerja kelompok? Nah itu untuk bikin lembar observasi itu berdasarkan dari indikator. Misalnya kakak kan ada 5 indikator. Nah nanti dari 5 indikator kakak kembangkan subindikatornya jadi 10 gitu kan. Misalnya parabel Y1-nya ada 10 subindikator, parabel Y2-nya 10 subindikator gitu Kak. Nah, subindikator itu yang kita pakai untuk mengobservasi siswa. Jadi turunannya itu dari indikator, bukan dari soal lagi gitu, bikin soal pertanyaan itu enggak. Jadi pertemuan pertama itu tidak perlu kita kasih kritis ya, cuma lembar observasi aja. Iya, kalau pertemuan pertama tuh kita pakai model konvensional kan Kak, karena kan kebutuhan di dalam konvensional, kalau konvensionalnya itu kan kita ngajarnya ceramah gitu kan, tapi kalau di dalam kebutuhan penelitian tuh kita kan melihat kreativitas dan keaktifan kan, berarti kita butuh di dalam konvensional tuh ada yang namanya kerja kelompok gitu kan. Nah berarti di pas kerja kelompok itu kakak baru mengobservasi, ngambil data. Tapi namanya tetap model konvensional atau sebelum treatment namanya Kak. Kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai seperti proses ya? Nggak perlu proses di akhir, pretest di awal. Oke.
Nah, tapi kalau kita menggunakan lembar observasi itu kita harus ada satu observer, Kak. Satu observer dari guru PKN yang kita tunjuk untuk misalnya parabel Y1 tuh guru observer yang menilai. Nah, pada parabel Y2 tuh baru kakak yang menilai gitu, Kak. Nah, gitu lah, Kak. Apalagi yang Kakak tanya, Kak? Ya, jadi sekali lagi Bapak nggak perlu proses dan proses ya, karena ini kan nanti kan kalau dosen pasti tanya kan, kalau kuasi eksperimen itu kan ada perlakuan dan belum ada perlakuan gitu ya kan? Iya. Proses dan proses. Jadi kalau nanti kasusnya seperti kakak, berarti kita cuma mendapatkan lembar observasi aja kan, nggak diskusi kelompok. Iya, Kak. Lembar observasi itu untuk peritas dan post-test itu tetap sama. Pernyataan-pernyataan itu tetap sama dipakai. Isi pernyataannya itu tetap sama gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita rubah dari awal sampai untuk yang akhirnya gitu, Kak. Nah, tapi kalau kakak tuh kan kasih eksperimen kan apa ya, kalau dalam istilah Bukman tuh udah ada yang namanya pretest dan post-test kalau kita menggunakan lembar observasi gitu kan, Kak. Jadi jatuhnya namanya itu sebelum tindakan atau sesudah tindakan. Nah, itu juga saran dari Bu Al kemarin tuh ngasih nama sesudah tindakan dan sebelum tindakan. Jadi kakak di bab 3 tuh kakak ganti pula jadi sebelum dan sesudah tindakan gitu kan. Takutnya di komen pula kan sama dosen, soalnya Bu Mon tuh gitu loh, Kak, sensitif kalau dengar pretest dan post-test. Iya, bukan sebelum dan sesudah tindakan. Kayak gitu, Kak. Soal teori itu misalnya teori yang kita pakai dua, berarti nanti menguji dua ya, kita dapat hasil ini. Nah, kalau grand teori ya, Kak, mengenai grand teori kemarin berdasarkan dari pengalaman PB sidang, Ibu Al tidak menyarankan dua, tapi satu, Kak. Grand teori itu satu aja gitu. Misalnya kayak kalau kakak kan PJBL gitu kan, itu kan termasuk dalam apa namanya grand teori kooperatif kan, Kak. Berarti satu aja kita pakai teorinya menurut siapa gitu kan, teori kooperatif menurut Johnson dan Johnson, berarti itu yang kakak pakai, bisa pakai yang lain gitu. Kalau middle teorinya satu juga? Udah usah pakai middle, Kak, satu baik. Kalau misalnya di bab 2 kan kakak masuk grand teori, middle teori, tidak apa banyak gitu kan, tapi untuk di bab 4 kita menguji teori itu cukup satu baik, Kak. Itu berdasarkan PB sidang kemarin. Kayak gitu. Satu lagi Febi. Iya, Kak, tanya aja, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa ya? Iya, apa. Nah, kakak lembar observasinya itu kan ada 5 indikator. Iya. Terus kita kan jadi indikatornya jadi 10 kan? Iya, misal itu tuh misalnya aja kakak mau bikin 8 juga nggak apa-apa, Kak, tergantung kemudahan kakak di dalam mengobservasi lah. Yang penting nggak mempersulit kita pas penelitian. Enggak dulu ya. Iya. Terus nanti 10 indikator itu kita anggap persiswa kan? Iya, Kak, persiswa. Baru kita jumlahkan. Iya, baru ada skor totalnya kakek gitu kan. Kayak gitu lah, Kak. Jumlahkan ya, kayak. Skornya 5, 4, 3, 2, 1 ya? Iya, Kak, pakai skala 1 sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tapi kalau di lembar observasi, penilaian tuh mengacu pada rubrik, Kak. Ada yang namanya rubrik penilaian. Di situ kita bisa menilai siswa 5, 4, 3, 2, 1 berdasarkan dari rubrik.
Satu lagi Feby. Iya kak, apa tanya baik. Kalau kakak udah melaksanakan penelitian udah 3 minggu. Iya kak. Nah, jadi setelah di lapangan, model PJBL berbantuan posko digital ini dengan kelas kontrol PJBL pakai posko manual tuh hampir mirip-mirip gitu. Hasilnya dari kreativitasnya juga, dari keaktifan belajarnya juga. Tapi kalau ini menurut pendapat Feby ya kak, sebenarnya itu enggak apa-apa hasilnya mirip-mirip, tapi kan kita perlu manipulasi sedikit kan ya, usahakan tuh eksperimennya lebih tinggi nilainya gitu nah kak. Oke. Nah gitulah Kak Eva, kayak mana kak? Aman kak? Aman dek, kakak dek. Oke, kakak besok ya bimbingan kak? Kakak rencananya sih hari Senin nggak sih dek? Hari Minggu kan dia istirahat kan? Oh ya besok Minggu ya. Lupa Senin aja lah ya. Ya. Kakak ini juga kirimkan bukti dokumentasi yang kemarin tuh. Kakak tuh kan tadi kan bikin kan di Canva bukti dokumentasi, kakak tampilkan kak pas semhas kaget. Itu sebenarnya dosen tuh udah minta, tapi kakak tetap tampilkan gitu kan, biar ada nilai plusnya. Kakak tampai juga, karena kan kakak ini kan PJBL kan ada project kan, nah kakak tengoki bagian projectnya itu nah kak, itu kakak tampilkan kaget pas kakak presentasi, itu pasti jadi nilai plus. Oke lah dek. Ya, oke kak. Bang Indra, aman bang? Mana pula Bang Indra nih? Dah kak, ada lagi kak? Lagi makan. Oh ya lah, lanjut dulu. Ya lanjut bang. Sudah kak, berarti sudah nih. Oke, berarti kalau kakak udah sih. Kalau Kak Dorma mau nanya lagi kak? Oh ini kak, ini kakak kan apa ya? Bang untuk Bang Indra sama Kak Eva, kakek publikasi pertanyaan sama jawaban sidang. Nah itu kakek bisa jadi referensi kakak untuk belajar juga. Untuk dia apa? Oke lah dek. Ya kak. Ada lagi, kalau enggak kita tutup ya. Indra mau bimbingan dulu? Kak ini kak sudah semua ya? Udah ada semua. Sudah ya. Ini paling sudah dengar sih. Paling itu kalau bingung tanya ke Feby ya. Ya. Itulah ya bang, pertanyaan sama jawaban sidang abang hafalkan lah itu, pahami juga ya. Apa nanya yang teorinya? Ya aman. Itulah melalui kita. Ya. Oke, thank you ya. Oke, siap. Bimbingan kak, saya sesi itu. Kayak Iya nanti deh rencana. Paling revisi pembahasan lo dikit kayak Makan bang, lanjut bang. Oke lah kalau gitu deh, kakak belajar lagi lah sama Kak Norma. Oke kak. Dek makasih ilmunya ya. Sama-sama Kak Sai, semangat. Ya.
Kasih, Assalamualaikum. Iya Bang, Assalamualaikum. Salam. Salam.